Oke semuanya, selamat datang kembali di Itikam. Kembali lagi dengan saya Kaf. Pada video sebelumnya kita sempat bahas yang namanya microcontroller. Dan kita juga sudah membahas yang namanya sensor. Yang dimana kedua komponen ini adalah kedua komponen yang berhubungan dengan tahap proses dan juga tahap input dari sistem kerja. Nah, pada video kali ini kita akan bahas sebuah komponen yang berhubungan dengan tahap output dari sistem kerja, yaitu adalah buzzer. Buzzer adalah sebuah komponen yang sering dipadu-padakan atau dikombinasikan dengan suatu rangkaian elektronika. Nah, mungkin kalian ada yang pernah mendengar nih suara seperti ini, ataupun seperti ini. Nah, ini adalah suara-suara yang dapat dihasilkan oleh buzzer. Nah, jadi apa itu buzzer? Buzzer adalah sebuah komponen elektronika yang dapat menghasilkan suara dari energi listrik. Nah, buzzer sendiri ada dua jenis. Yang pertama adalah buzzer aktif, yang kedua adalah buzzer pasif. Buzzer aktif adalah buzzer yang dapat menghasilkan suara dengan nada yang sudah dimiliki sebelumnya. Berbeda dengan buzzer pasif, yang ketika akan digunakan dia itu belum ada nadanya. Jadi kita perlu menyetingkan terlebih dahulu nih, atau melakukan pengaturan terlebih dahulu. Nada seperti apa yang ingin dikeluarkan, dengan cara mengatur tingkat frekuensinya. Semakin tinggi frekuensi, maka nada yang dihasilkan akan semakin tinggi. Dan ketika semakin rendah frekuensinya, maka nada yang dihasilkan pun juga akan semakin rendah. Nah, kita akan pindah ke kamera atas untuk dapat melihat bentuk buzzer dengan lebih dekat. Oke, ini adalah modul buzzer. Berbeda dengan speaker, modul buzzer ini memiliki ukuran yang lebih kecil, dapat dan lebih dekat. Pada modul buzzer ini terdapat 3 buah pin, ada GND, ada I/O, dan juga VCC. I/O ini adalah singkatan dari in-out, atau pin yang nanti berfungsi untuk melakukan pertukaran perintah, baik itu nyala ataupun mati. Nah, di sini terdapat modul buzzer sendiri, yang nanti akan menghasilkan suara. Nah, kita lihat di bagian belakangnya. Oke, di sini terdapat tulisan nih, modul buzzer low level trigger. Artinya apa? Artinya, jika kita mengirimkan perintah low, buzzer ini akan berbunyi. Namun kalau kita mengirimkan perintah high, buzzer ini tidak akan berbunyi. Nah, sekarang kita akan menghubungkan modul buzzer ini dengan Arduino Uno yang kemarin sudah kita gunakan. Oke, mari kita pasangkan kabel jumper kepada buzzer ini. Di sini saya menggunakan kabel jumper warna biru tua kepada pin GND. Lalu kabel berwarna hijau tua untuk pin VCC. Nah, tinggal pin I/O. Untuk pin I/O, saya pasangkan kabel berwarna kuning. Oke, sekarang ini semua sudah terpasang. GND berwarna biru tua, I/O berwarna kuning, VCC berwarna hijau tua. Nah, sekarang tinggal kita pasangkan dengan Arduino Uno. Sama seperti kemarin, GND kita pasangkan ke pin GND. VCC kita pasangkan dengan pin 5 volt. Sudah terpasang. Nah, untuk pin I/O kita pasangkan ke pin 4 yang ada di pin digital. Oke, sekarang sudah terpasang semua. Nah, sekarang kita akan melakukan pemrograman untuk mencoba si buzzer terus ini, apakah dapat bekerja atau tidak. Sekarang mari kita pindah ke aplikasinya. Oke, sekarang itu sudah berada di aplikasi Arduino IDE. Nah, kita langsung saja. Pertama, kita melakukan pendefinisian terlebih dahulu nih. Komponen yang kita pasangkan itu kita pasangkan ke pin berapa, dengan cara masukkan perintah hashtag define buzzer. Nah, karena buzzer kita pasangkan kepada pin 4, kita masukkan perintah di sini 4. Nah, sekarang di void setup kita melakukan pengkonfigurasian dulu. Si buzzer ini digunakan sebagai input atau output dengan cara masukkan perintah input dalam kurung buzzer. Nah, sebagai apa buzzer nih sekarang? Sebagai output. Output. Nah, jangan lupa perintah titik koma. Nah, kalau sudah, sekarang kita melakukan perintah void loop-nya nih. Kita mau si buzzer ini melakukan apa? Ingat, karena buzzer kita bertipe low level trigger, artinya ketika kita memberikan perintah low, buzzernya akan berbunyi. Tapi kalau kita memberikan perintah high, maka buzzer tidak berbunyi. Kita coba saja ya. Ini kita hapus dulu.
kita misalkan perintah digital write. Digital write dalam kurung buzzer, low. Ingat, karena ini adalah buzzer berjenis low level trigger. Kita coba verify dulu. Oke, tidak ada yang salah. Nah, sekarang tinggal kita coba pasangkan kepada si Arduino. Kita pasangkan kepada Arduino. Oke, sudah terpasang. Kita cek lagi di sini. Arduino Uno COM5. Oke, sudah terpasang berarti ya. Nah, sekarang cuma tinggal kita uploadkan saja. Kita tunggu. Down compiling, down uploading. Dan sekarang buzzernya berbunyi. Nah, bagaimana kalau kita memberikan perintah hide? Kita coba ya. Hide. Oke, kita upload. Kita tunggu lagi. Down compiling dan juga down uploading. Dan ternyata tidak berbunyi. Nah, ini dikarenakan buzzer kita bertipe low level trigger. Kalau kita berikan perintah low, dia berbunyi. Kalau tidak kita berikan perintah low, dia tidak berbunyi. Seperti itu. Nah, sekarang kita coba berikan perintah dia high low. Nah, kita masukkan perintah delay di sini. Delay 500 saja. 500 titik koma. Nah, untuk biar singkat, kita kopikan saja perintah yang sudah ada. Ctrl C, Ctrl V. Nah, ini kita berikan perintah low. Apa yang akan terjadi? Kita uploadkan. Nah, sekarang dia berbunyi setiap 0,5 detik. Kenapa 0,5 detik? Karena kita memberikan perintah 500. 500 di sini dalam satuan millisecond. Nah, bagaimana kalau kita memberikan perintah 1000 di sini atau 1 detik? Kita upload juga. Jadi lebih lama bunyinya. Nah, ini suaranya mungkin agak mendem ya, karena di sini si modul buzzer masih saya tutup. Kalau kita buka, maka suara aslinya akan lebih keluar. Kita buka ya. Nah, lebih keras bukan? Oke, kita tutup lagi. Nah, seperti itulah cara memprogram si buzzer menggunakan software Arduino IDE. Baiklah, kalau begitu mari kita kembali lagi ke kamera depan. Nah, tadi kita sudah melihat nih bagaimana bentuk dari buzzer. Dan kita juga sudah pelajari bagaimana cara merangkainya, cara programnya. Nah, pada video berikutnya kita akan masih membahas seputar dari tahap output, tapi dengan komponen yang berbeda. Nah, baiklah kalau begitu, saya bertemu lagi pada video berikutnya. Terima kasih.